Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa, karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 4 larangan yang hendak dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lantas apa saja 4 larangan dalam ibadah sholat tahajud? Yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Dulu ia sangat rajin mengerjakan sholat malam dan melaksanakan tahajud, namun sekarang ia tinggalkan dan tidak lagi mengerjakannya. Ia hanya ingat sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit hutang, atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang, dan bahagia, ia lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud. Sholat tahajud yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Ash, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, dulu ia rajin salat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat tahajud bukan ibadah yang dilakukan ketika susah saja, ketika ditimpa masalah, dililit hutang, atau sedang dirundung duka. Namun ketika lapang pun ibadah salat tahajud harus tetap dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Kenalilah Allah, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan sholat tahajud adalah melakukan termasuk perbuatan yang dibenci. Sebaliknya, Rasulullah SAW memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika susah maupun senang. Beliau berkata mengenai Abdullah bin Umar yang rajin mengerjakan sholat malam, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar seandainya dia mau melaksanakan sholat malam." Saling berkata, setelah dikatakan seperti itu, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di malam kecuali hanya beberapa saat saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW beliau telah memberi contoh tidak meninggalkan sholat malam meski beliau dalam kondisi sakit. Aisyah radhiyallahu an berkata, "Jangan tinggalkan qiyamul lail, karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, dan apabila beliau sakit atau malas, maka beliau salat sambil duduk." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua, mengkhususkan salat tahajud pada malam Jumat. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, akan tetapi mengkhususkan salat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau salat malam." Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan salat tahajud pada malam Jumat, maka kita bisa menambahkan salat tahajud pada malam sebelumnya ataupun sesudahnya, sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj. Beliau berkata,
makruh menghususkan malam Jumat dan qiyamul lail, maksudnya dengan solat, karena larangannya terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Dari situ, sebagaimana kitab Matan Minhajul Abidin dirumuskan hilangnya kemakruhan menambahkan satu malam sebelumnya atau sesudahnya akan lebih baik lagi jika kita istiqomahkan. Amalan solat tahajud itu akan lebih baik lagi jika kita istiqomahkan amalan solat tahajud itu. Sebab menghususkan solat malam pada malam Jumat saja merupakan larangan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, melaksanakan solat tahajud saat ngantuk. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu solat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang ngantuknya dan tubuh kembali fit. Inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan salat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini para sahabat?" Kemudian para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia solat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar." Dengan hal itu Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus solat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memaksakan solat dalam kondisi mengantuk itu dilarang, sebab atau memberatkan, menghilangkan kehusuan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam solat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam solatnya, hendaknya tidur terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap solat sedangkan ia dalam keadaan ngantuk, ia tak akan tahu, mungkin ia maksud meminta ampun, tapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Insyaallah tidur dan diniatkan mengerjakan solat tahajud akan ditulis pahala seperti mengerjakan solat tahajud. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan solat malam, lalu ia tertidur hingga pagi, maka ia tetap mendapatkan apa yang diniatkan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan tidaklah seorang berniat mengerjakan solat pada malam hari ia tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala solatnya, sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang keempat, bertahajud semalaman setiap hari. Meski solat tahajud itu baik diamalkan setiap malam, tapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan, sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan dilarang. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku merasakan salat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan." Hadis riwayat Muslim. Maka dalam melaksanakan solat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan yang akhirnya terputus di tengah jalan, apalagi jika sampai melalaikan
kewajiban yang seharusnya ditunaikan, maka yang demikian ini jelas dilarang dan menyalahi kesalahan. Amalkanlah sholat tahajud itu semampu kita menurut kemampuan masing-masing sehingga mudah diistiqomahkan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa berusaha. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika misalnya kita hanya mampu 2 rakaat, maka itu sudah cukup dan jangan ditambah, lebih baik sedikit tetapi istiqomah daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, amal mana yang paling disukai Allah? Beliau menjawab, yang paling kontinu atau istiqomah meski ia sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan salat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dan istiqomah dalam melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.